Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat GBDI Situbondo. Berjumpa kembali pada sarapan pagi hari ini, sarapan rohani. Saudara, pagi ini saya rindu sekali untuk berbicara sesuatu yang tidak terlalu yang kita alami sehari-hari, yaitu seandainya. Satu judul yang simpel, saudara. Di dalam kehidupan kita setiap hari tentunya seringkali kita menjumpai, atau di dalam pikiran-pikiran kita seringkali terlintas kata-kata seandainya. Mungkin kita menghadapi satu perkara, contoh ketika kita pergi dalam satu perjalanan, di perjalanan kita mengalami sesuatu hal. Tentu kita kadang-kadang berandai-andai, seandainya saya tidak berangkat, tentu tidak akan seperti ini. Atau mungkin bagi kita yang bekerja, taruhlah petani, mungkin pada saat dia menanam jagung, ternyata panenan gagal. Di dalam pikiran tentu ada dalam satu hal yang terlintas, seandainya saya tidak menanam jagung, mungkin menanam yang lain, mungkin saya akan untung. Hal-hal kata-kata seandainya ini sering kali kita jumpai di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani kita. Sering kali kita menjumpai hal-hal yang seperti ini. Seandainya saya begini, seandainya saya begitu, dan seandainya yang lain, saudara. Di Alkitab ini ada banyak sekali yang mencatat akan hal yang seperti ini, saudara. Mari kita baca bersama-sama, yaitu tentang satu kisah yang mungkin sudah menjadi satu kisah yang seringkali kita dengar, yaitu tentang kebangkitan Lazarus, yaitu di mana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Satu cerita yang mungkin sudah kita hafal. Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes 1. Itu adalah satu rangkaian cerita yang cukup panjang, tetapi tidak saya akan baca semua. Saya akan ambil sepotong-sepotong aja. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5 kita akan baca dulu. Saya akan bacakan. Temanya di sini Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Sampai di sini dulu, saudara. Saudara, di awal kisah di Yohanes 1 ini dikatakan bahwa Lazarus sedang sakit, saudara. Sama dengan dalam hal keadaan kita, mungkin pada saat ini kita menghadapi masalah. Sama dengan apa yang sedang dia hadapi dengan Lazarus. Dan tentunya dengan kakak-kakaknya Marta dan Maria. Dikatakan Lazarus sedang sakit. Mereka ini adalah dua orang perempuan dan satu laki-laki yang betul-betul dikasihi Tuhan. Tetapi meskipun mereka dikasihi Tuhan, bukan berarti kehidupannya itu akan aman-aman saja, lancar-lancar saja, tidak pernah menghadapi masalah. Tidak demikian. Tetapi di sini dikatakan Lazarus sakit, saudara. Sampai ayat kelima dikatakan, ayat keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, saudara. Sama di dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kadang kita berpikir, tentu hidup kita akan berjalan begitu indahnya, begitu baiknya.
begitu lempengnya, begitu lurusnya. Tidak, saudara. Meskipun kita ini sudah melakukan banyak hal, tentunya di depan kita akan ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Sama seperti Lazarus. Lazarus dalam kondisi yang sakit. Sampai dengan ayat yang keempat dikatakan memang Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi pada kenyataannya nanti saudara, pada ayat yang ke-14 saudara. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, saudara. Di awal dikatakan bahwa Lazarus penyakitnya tidak akan membawa kematian. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui apa yang Lazarus alami. Pada saat ayat 15 dikatakan, ayat 14 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Sepertinya bertentangan, saudara. Tetapi tidak, saudara. Karena itu nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Begitu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin semakin hari masalah itu semakin berat. Sepertinya kita akan terpuruk. Sama seperti Lazarus. Pada akhirnya Lazarus mati, saudara. Sepertinya sudah tidak ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan kalau kita sudah mati, saudara. Tetapi Tuhan katakan justru kematian Lazarus ini akan membawa kemuliaan untuk nama Tuhan, saudara. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, andai kata Tuhan langsung berangkat, diceritakan itu Tuhan memang sengaja menunda sekian hari untuk tinggal di satu kota, saudara. Setelah Tuhan itu mendengar Lazarus sakit, Tuhan sengaja tinggal beberapa hari. Sampai pada saat ini Tuhan mengatakan di ayat 15, syukur aku tidak hadir pada saat Lazarus sakit. Kesannya Lazarus dibiarkan. Kesannya Lazarus itu tidak akan mendapatkan sesuatu mujizat dari Tuhan. Kalau kita kurang bersabar, ketika kita terpuruk, ketika kita mengalami goncangan kehidupan yang hebat, kesannya Tuhan tidak menolong kita, kesannya Tuhan meninggalkan kita, kesannya Tuhan tidak mendengar setiap doa kita. Kadangkala Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah untuk kita. Kita hanya perlu bersabar, kita hanya perlu menanti, kita harus terus berharap, berdoa, berseru dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita, saudara. Kita terus pada ayat yang ke-17. Kita akan baca, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi ketika Tuhan tiba, Lazarus itu sudah mati, sudah berada di dalam kubur. Saudara, kita bisa bayangkan sudah 4 hari di dalam kubur, tentunya secara manusia akan merasakan ketika kubur itu dibuka tentunya akan berbau busuk, saudara. Di dalam setiap kehidupan kita, kesannya kita ini sudah tidak ada jalan keluar. Kesannya kita ini sudah habis. Kesannya kita ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti Lazarus yang sudah mati, kesannya tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kita percaya, Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat kita, saudara. Kita lanjut baca di dalam ayat 20. Di dalam 20 sampai dengan 23. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sampai sini, saudara. Saudara, Marta mengatakan, seandainya Tuhan ada di sini, seandainya Tuhan menolong saya ketika saya terpuruk, seandainya ada banyak seandainya yang
selalu terngiang di dalam pikiran dan telinga kita. Seandainya, saudara. Nah, ini yang seringkali kita dengungkan, yang seringkali kita berpikir. Kadangkala kita memaksakan sesuatu bukan karena kehendak Tuhan. Di sini Marta mengatakan, seandainya engkau ada di sini Tuhan, tentu Lazarus tidak akan mati. Kita bisa membayangkan seandainya Tuhan ada. Mungkin Tuhan memang akan menyembuhkan, tetapi dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sama juga ketika Maria berjumpa dengan Yesus, Maria pun mengatakan hal yang sama. Sekiranya Tuhan ada, saudara. Sekiranya Tuhan hadir. Jika saudara baca terus perikopnya itu, saudara. Sekiranya Tuhan ada, tentunya Lazarus tidak akan mati. Itu yang selalu ada di dalam pikiran kita, saudara. Kadangkala kita melakukan sesuatu, kalau Tuhan tidak memberkati kita, tentunya kita akan merasa ada banyak kekecewaan, Tuhan, saudara. Tetapi saya akan ceritakan ada satu hal di dalam kitab Daniel 3. Mari kita sama-sama baca karena waktunya terus berjalan. Daniel 3 ayat 15 sampai dengan 18. Itu adalah menceritakan sebentar, saudara. Saya cari dulu, mungkin saya salah catat. Itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, betul. Saya akan bacakan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebak, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah satu iman yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah memberikan contoh yang luar biasa. Ketika dia diancam oleh Nebukadnezar, ketika Nebukadnezar membuat satu patung tuangan, jadi ketika ada sangkakala, mungkin ada berbagai macam bunyi-bunyian musik, mereka harus menyembah, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak hal itu, saudara. Dengan ancaman-ancaman yang ada, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, seandainya Tuhan tidak menolongku, aku tetap tidak akan menjual imanku untuk menyembah ilah yang lain, saudara. Seandainya Tuhan tidak datang untuk memegang tanganku, tidak menolongku, artinya apa? Artinya seandainya pun Tuhan itu tidak melakukan apa-apa, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap pada imannya, berharap kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan pasti mempunyai satu rencana yang indah, saudara. Memang pada akhir ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego diselamatkan oleh Tuhan dari api perapian yang sedemikian panas, saudara. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita mempunyai iman seandainya? Masihkah kita mempunyai iman seandainya Tuhan menolong? Masihkah kita mau seperti itu? Baiknya kita mempunyai iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu iman meskipun Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap aku, tidak akan pernah mengurangi imanku kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Karena percaya bahwa dengan korban kematian Tuhan Yesus,
kita ini sudah ditebus dan kita menjadi umat pemenang, saudara. Demikian saudara, renungan singkat. Semestinya masih ada banyak hal yang harus kita bicarakan, tetapi karena waktu kiranya akan menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.